Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya punten, saya ingin bertanya mengenai tadi tentang tawadu. Nah, Buya, yang saya ingin tanyakan itu bagaimana cara? Yang ingin saya tanyakan bagaimana cara kita agar menjadi tawadu, sedangkan begitu banyak hambatan-hambatan yang kami dapatkan. Harap bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua adalah tawadhu itu ya belajar, dan makanya itu ada ilmu khusus yang dibahas oleh para ulama di dalam ilmu tasawuf. Tawadhu ini bagaimana orang bisa menjadi tawadhu? Ya merenungi dirinya sendiri. Kalau sudah tahu bahwasanya dirinya tidak pantas sombong, maka akan muncul sifat tawadhu. Apa yang bisa menjadikan kita sombong? Akal kita Allah yang kasih. Jatuh gegar otak juga habis itu otaknya, nggak ingat lagi. Apalagi cantik dan ganteng, tidak mandi seminggu kecut sudah. Mau apa lagi? Bisa jadi terjadi kecelakaan, sudah hilang lagi kecantikannya dan hilang kegantengannya. Apa yang kita sombongkan setelah itu? Kekayaan. Korun lebih kaya daripada kekayaanmu. Kuncinya saja dipikul oleh onta 70 onta. Ditelan bumi. Anda punya kekayaan, mobil mewah, rumah megah. Tetapnya orang kafir di kiri kanan Anda juga lebih gede rumahnya. Mau apa? Malu lah. Nggak ada perlunya kita sombong. Yang jelas pada akhirnya kita pun menjadi mayat, bangkai. Lihat. Bangkai terbusuk adalah bangkai manusia. Mau sombong. Setiap hari kita buat kotoran. Di perut kita pun ada kotoran. Mau sombong. Suruh merenung diri kita. Tidak pantas kita menyombongkan diri. Yang katanya pintar pun ternyata bisa saja Allah cabut itu semuanya, ilmu. Nah, kalau sudah banyak merenung tentang dirinya, lalu dia tidak pantas untuk sombong, sadar kalau tidak pantas untuk sombong, muncul sifat tawadhu. Khususnya di saat kita menuntut ilmu, ada keberkahan di sana. Allah senang dengan orang yang tawadhu dan Allah benci dengan orang yang sombong. Kita minta ilmu dari siapa? Dari Allah. Bagaimana kita minta ilmu kepada Allah tapi kita bikin Allah benci kepada kita? Mustahil. Maka tawadhu ini penting sekali. Sadari dirimu sendiri. Apa yang engkau miliki dari kelebihan? Itu semuanya dari siapa? Dari Allah. Kita tidak punya saham di dalam mengumpulkan kekayaan itu. Sahamnya murni dari Allah. Kecerdasan dari Allah. Kesehatan dari Allah. Apapun dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pun demikian lihat. Dunia yang kita kumpulkan kalau tidak meninggalkan kita, kita pun akan meninggalkan. Alangkah banyaknya orang yang mengumpulkan dunia, Masya Allah, belum bisa menikmati, tak taunya dia sudah harus dikubur di liang lahat. Bahkan di saat hidup pun banyak orang yang sudah tidak menikmati dunianya. Dulu waktu muda seger bugar, kerja keras cari duit. Giliran kaya-kaya pas tua, banyak yang ikut asam urat, gula, segala macam. Makannya pun susah. Allah, tidur di kasur empuk pun gak enak, ternyata harus pakai tikar keras, terapi. Masya Allah, perbedaannya ini. Dulu sangat kenal tentang rumah makan mana saja, urusannya makan saja. Dan sudah tua, paling kenal alternatif mana saja. Ini kan nasib ya. Itu kan manusia semakin tua. Banyak yang dimiliki, banyak yang tapi ternyata kenyataannya tidak semuanya bisa kita nikmati. Itu kan dunia. Terus apa yang kita sombongkan setelah itu? Baiklah, kita harus belajar agar kita tidak sombong. Merendahkan orang lain. Tidak tahu kalau dia dicintai oleh Allah. Ini kadang kita sering merendahkan orang lain. Hanya gara-gara dia seorang pembantu. Lalu kita remehkan, kita rendahkan. Tidak tahu kalau pembantunya itu selalu bekerja dengan tasbih. Mengucapkan subhanallah. Kalimat tahlil la ilah Allah. Lidahnya basah dengan zikir. Bosnya tidak pernah berzikir, maka ketahuilah pembantu itu adalah ahli surga dan lebih mulia daripada bosnya. Jangan merendahkan siapapun, jangan meremehkan siapapun. Ingat, kita tidak pantas untuk sombong. Semuanya tidak pernah kita usahakan dengan diri kita sendiri. Kalaupun yang kita usahakan pun semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala.